pada tugas akhir mata kuliah sinyal dan sistem. Izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri sebelum melanjutkan ke pembahasan. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Abbas, biasa dipanggil Fadli. Asal saya dari Andreka. Saya Hairul, biasa dipanggil Hairul, asal Endrekan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askal Laski Arianto, biasa dipanggil Askal, asal saya Endrekan. Perkenalkan, saya Gilang Kurniadun, biasa dipanggil Gilang, saya dari Garut. Halo guys, kembali lagi bersama saya Hairul. Di bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya gunakan dalam pembuatan kode program. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Skillab, di mana Skillab adalah perangkat lunak open source untuk pemrosesan numerik dan visualisasi data. Dengan fitur serupa dengan MATLAB, Skillab menyediakan lingkungan komputasi numerik untuk analisis data, pemodelan matematika, dan solusi persamaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kode program yang saya tampilkan di layar ini. Saya akan menjelaskan fungsi dari kode program mulai dari baris pertama sampai terakhir. Nah, di baris pertama, baris ini membaca file audio, CMS WAV, dan menyimpan sinyal audio ke dalam variabel Y, frekuensi sampel ke dalam variabel Fs, dan jumlah bit ke dalam variabel bits. Nah, di baris kedua, baris ini menggantikan nilai frekuensi sampel Fs menjadi 20.000 Hz. Di baris ketiga, baris ini memainkan sinyal audio yang telah dibaca dengan frekuensi sampel yang baru. Nah, di baris keempat dan kelima, baris ini membuat subplot dengan 2 baris dan 1 kolom dalam memplot sinyal audio dalam subplot pertama. Nah, di baris ke-6 dan ke-7, baris ini membuat subplot kedua dan memplot magnitudo dari transformasi Fourier dari sinyal audio. Nah, di baris ke-8, dengan perubahan ini Anda akan memplot magnitudo dari setengah bagian pertama hasil FFT terdapat frekuensi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kode program dan fungsinya. Jadi, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ada Askal, ada Gilang, dan ada Fadli. Nah, jadi saya akan menjelaskan dari kedua gambar gelombang suara. Jadi di gambar pertama yang berwarna hitam itu berfungsi untuk menampilkan domain waktu. Sedangkan di gambar kedua yang berwarna biru berfungsi untuk menampilkan domain frekuensi. Saya akan menjelaskan tentang gambar grafik dari rekaman suara dengan kata aku, di mana pada gambar tersebut terdapat berbagai macam perbedaan seperti yang kita lihat pada gambar pertama. Power tertinggi berada pada 1300. Gambar kedua berada di bawah 500. Gambar ketiga menunjukkan angka 600. Pada gambar keempat untuk suara aku memiliki power sekitar 900. Sedangkan pada perekaman dengan menggunakan kata sedang, gambar pertama memiliki power di angka 1300. Gambar kedua
powernya di bawah 500, gambar ketiga di angka 1500, dan di gambar terakhir powernya di bawah sekitar 1700. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan power pada suara-suara yang direkam yang mungkin disebabkan oleh penekanan pengucapan kata oleh perekam. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada perbandingan dari kata berlari, yang dimana pada suara Hairul memiliki frekuensi yang rata-ratanya bila bisa dikatakan tinggi, kemudian suara Fadli yang rendah, Askal yang memiliki frekuensi suara yang tinggi menjadi rendah, yang dimana di awal yang tinggi semakin ke belakang semakin rendah, dan selanjutnya suara Gilang memiliki frekuensi suara yang tidak pernah dikatakan kecil, selalu tinggi. Nah, pada perbandingan suara berlari, frekuensi suara yang paling tinggi dimiliki oleh Hairul, dan frekuensi suara paling rendah ada di frekuensi suara Fadli. Kemudian selanjutnya frekuensi dari suara mengejar. Frekuensi dari suara Khairul memiliki di awal memiliki frekuensi yang kecil dan di akhir memiliki frekuensi yang tinggi. Sedangkan Fadli dari awal frekuensi dari suaranya cukup kecil. Kemudian Askal memiliki frekuensi suara yang kadang tinggi kadang rendah, dan Gilang juga seperti itu, memiliki frekuensi suara yang tinggi kemudian rendah dan tinggi kembali, dan dimana rata-rata dari frekuensi ini frekuensi yang tinggi ada di frekuensi suara Hairul dan frekuensi yang rendah ada di suara Fadli. Kemudian yang terakhir frekuensi dari kata kucing, dimana frekuensi dari suara Hairul memiliki frekuensi yang di awal rendah dan kemudian semakin ke belakang semakin tinggi. Sedangkan frekuensi suara Fadli memiliki frekuensi suara yang cukup rendah. Frekuensi suara Askal di awal tinggi kemudian di belakang rendah, dan frekuensi suara dari Gilang kadang tinggi kadang rendah, dan frekuensi rata-rata memiliki frekuensi yang tinggi itu ada di Hairul, dan kemudian suara yang memiliki frekuensi paling rendah itu ada di Fadli. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perbedaan frekuensi, dan dimana yang pertama itu ada pada nada bicara dari pembicara. Ada yang memiliki nada bicara yang cepat, nada bicara yang lambat. Kemudian yang kedua yang dapat mempengaruhi itu adalah besarnya suara, karena notabene orang tidak ada yang memiliki suara yang sama. Ada yang memiliki suara yang keras, ada yang memiliki suara yang kecil, dan kemudian yang terakhir juga itu yang mempengaruhi adalah jarak sumber suara dengan mikrofon. Semakin dekat sumber suara dari mikrofon maka akan semakin besar frekuensinya.